Kan ada nih yang protes juga, terutama KPM ya, kok saya bantuannya belum cair dan lain sebagainya kayak gitu. Ini 7 apa 9 ya? 9 apa 7 ya? Kita pun 7 ya, akhirnya 5, 6, 8. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Mama Channel di segmen PKH in Action. Ini segmennya khusus tentang PKH. Kali ini Sobat FM kita bersama para punggawa apa ya? Iseng duwe PKH Kabupaten Pasuruan. Duwe data nih. Jadi kita bersama, pertama ada Pak RJ itu celukane ya. Aslinya jenenge Rizal ya. Bapak Rizal sebagai koordinator kabupaten, koordinator PKH ya. Kemudian ada Mas Anam, ini APD favorit. Data selesai ini dia. Lebay. Ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai PKH jelasnya ya. Mungkin sangat banyak sekali pertanyaan dari semua pendamping, khususnya di Kabupaten Pasuruan. Kemudian ada juga pertanyaan dari keluarga penerima manfaat atau KPM ya, putar PKH. Nah, mungkin untuk mengawali kita tanya dulu. PKH Kabupaten Pasuruan ini progresnya sudah sampai mana saja? Kira-kira begitu. Ke Bapak Perkap dulu Pak. Nggih. Seperti apa, Pak Rizal? Nggih, matur nuwun Mas Fahri. Sudah diundang di channelnya. Sekarang PKH Pasuruan sudah masuk di tahap 4 2021. Kalau untuk pemutahiran data sudah ditutup kemarin tanggal 13. Ya, sekarang berarti tinggal menunggu penyaluran tahap 4 karena penyaluran tahap 3 kemarin masih ada yang belum cair gitu kan, masih menunggu termin. Nanti kalau udah selesai masih sampai termin 5 ya. Bisa jadi kemarin tahap 2 sampai termin 12 ada. Oh iya. Gitu. Wah, termin. Per termin gitu. Terus apa lagi ya? Turun dinam. Ya, sudah. Oh ya, perbaikan SIX itu aja, perbaikan data NIK bansos itu, penerima bansos. Tugasnya pendamping sekarang kita PKH Kabupaten konsentrasi di situ gitu. Oke. Kabupaten Pasuruan ini ada berapa KPM sih kira-kira kalau di total? Kalau di senasional ya, itu senasional saya yang tahu itu ada 10 juta KPM ya. Targetnya 10 juta KPM. Karena data PKH itu dinamis, bisa naik bisa turun. Kalau di Pasuruan ini kita ngomongnya dari SP2D ya. Karena ini data bayar. Untuk dikonsumsi publik. Kenapa begitu? Karena masih ada beberapa yang masih terkendala di bansosnya, data bansosnya, terutama di data NIK-nya, sehingga masih belum mendapatkan bantuan, masih terkendala di situ. Jadi totalnya ada 86.000 sekian. 86.000. Ya, itu untuk penerima PKH SP2D menurut SP2D yang sudah tersalurkan seperti itu. Untuk yang belum tersalurkan kira-kira ada 5.000-an. 5.000 KPM keluarga penerima manfaat yang belum tersalurkan, terkendala di perbaikan apa saja? Itu. Mungkin ini ya perlu disampaikan juga kepada pemirsa atau penonton channel ini, kira-kira kan ada nih yang protes juga, terutama KPM keluarga penerima manfaat, kok saya bantuannya belum cair dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kayak gitu mungkin Mas Anam bisa menjawab. Mas Anam ya. Monggo Mas Anam.
Kalau ya terima kasih Ya. Bapak Rizal ya sama Bapak Siap, Fahri. Bapak. Bapak Fahri ya. Takutnya nanti takut Turun rapi ya Mas. kalau saya panggil Bapak Mudin nanti keliru kabeh. Kopian di. Gini, untuk data bantuan yang tidak keluar, Iya. banyak sekali permasalahan-permasalahan ya, diantaranya si penerima manfaat itu yang pertama sudah tidak memiliki komponen. Oke, seperti iya, itu. iya. Kan semua para KPM sudah tahu Wajib syarat menerima bantuan yang dinamakan bantuan PKH, syaratnya mempunyai komponen. Betul. Gitu Mas ya. Iya. Jadi kalau nggak keluar, tolong dicek. Ya, tolong dicek apakah keluarga ibu, ya keluarga bapak masih ada anak-anak yang sekolah, ada anak balita, ada ibu hamil, Iya. atau ada lansia atau disabilitasnya, seperti itu. Yang kedua adalah terkendala di perbaikan NIK. NIK-nya ya. Iya, kenapa sih kok sekarang diarahkan menjadi satu NIK? Ya, sesuai petunjuk Bu Mensos, semua penerima bantuan agar tidak mengeluarkan beberapa bantuan yang ganda, ya di sana beda nomor, di sini beda nomor, biar tetap menjadi satu nomor. Maka difokuskan di perbaikan NIK itu, Pak Fahri, Pak Rizal ya. Nggih, Ya. saya Mas Anam. Iya. Lah kendalanya apa? Terkadang yang diberikan oleh penerima manfaat itu ya kita di sini kan sudah pernah melihat kakaknya yang sesuai itu bersih bagus, tapi fotokopian yang diberikan kepada kita Buruk ya. nggak kelihatan kadang. Ya, Nah, itu gara-gara nggak kelihatan kita ini 7 apa 9 ya? 9 apa 7 ya? 9 Kita aja pun tidak sekali. 7. Ya, akhirnya menjadi 5, sa- 6, 8. Iya, terkadang seperti itu. Iya. Kita salah pencet satu angka menjadi orang yang berbeda. Makanya setelah menjadi orang yang berbeda, maka bantuannya tidak keluar. Seperti itu. Itu Ya salah satu mungkin faktornya. hanya itu saja Pak Rizal ya. Iya. Apa meneh Mas? Kalau IDBDT itu IDBDT IDBDT untuk sekarang, kalau memang IDBDT itu kan munculnya mulai ada PBDT 2015 ya, Iya. mulai ada IDBDT. IDBDT karena itu dalam satuan rumah tangga, bukan keluarga ya. Iya. Jadi bisa jadi satu kepesertaan IDBDT dimiliki lebih dari satu keluarga. Nah, akhirnya sekarang itu bukannya tidak dipakai, masih dicantumkan, cuman ya? Oke. cuman kontrolnya itu lebih kepada ID semesta sama nomor NIK. NIK-nya. Yang paling terpenting NIK-nya itu ya. NIK-nya, nomor induk kependudukan. Iya. Ya bener Mas Anam ya? Iya. lupa mau nyampein tadi ada yang lupaan. Oh ya. Waktu itu ada juga cerita-cerita yang unik ya. Nah, ini perlu diceritakan ini. Cerita yang unik gara-gara fotokopian yang kurang jelas diberikan kepada kita. Iya. Kita ngentri kurang tepat, artinya 7 kita entry 9 atau 9 kita Lima. pencet 7 seperti itu ya. Ada cerita unik lagi. Jadi awalnya kan Bu Maimunah nih. Iya. Contoh Gara-gara ya, Mas, ya? contoh ya. awalnya Bu Maimunah yang penerima bantuan itu. Iya. Gara-gara yang diberikan fotokopinya kurang jelas, harusnya 7 ketik 9, maka berubah menjadi Siti Maimunah. Oh. Beda antara Bu Maimunah Dan dengan Siti Maimunah. Siti Maimunah. Akhirnya Bu Siti Maimunah datang ke kabupaten. Iya. Pak, di sini saya cek bansos di Google, gitu. Oke. Cek bansos di Google. Kemudian nama saya keluar, ya gitu. Itu yang terkadang kita waktu menjawab itu kita ya sambil ketawa ya sambil menjelaskan gimana ya. Bu, Siti Maimunah di desa ibu itu banyak, bukan termasuk ibu. Soalnya apa, kita waktu ada pelaporan seperti itu
kita ceknya di nomor PKH atas NIK itu yang keluar siapa, ternyata beda dengan kakak yang dia bawa. Seperti itu. Jadi ya ada kisah lucunya. Iya, walaupun misalkan sama-sama ada Maimunahnya. Iya, sama-sama Maimunah, terletak satu angka di NIK menjadi beda orang. Seperti itu. Ya, itulah curhatan dari front office PKH ya, yang menerima pengaduan dari masyarakat. Mas Anam ini koordinator front office PKH. Mantap. Ada. Oh iya ada. Kita break sebentar. Oke, adan sudah selesai, pemirsa. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama Pak Rijal dan Pak Anam. Ya, lanjut Mas ya. Aku kemarin nyeluk Pak, kemarin saya Mas. Ya, mungkin itu tadi kendala-kendala kenapa kemudian bantuan sosial PKH itu tidak cair. Ada lagi nih pertanyaan, ini kan mungkin dilihat banyak KPM juga ini Mas, mengenai apa info PKH ini di sini. Nah, yang salah satu hal yang ditanyakan oleh KPM lagi, ini karena saya di lapangan ya, itu adalah piye caranya, bagaimana caranya untuk mendaftarkan tetangga saya atau keluarga saya itu ke dalam bantuan sosial PKH. Itu harus tahu, harus tahu di dalamnya. Ayo, gimana Pak? Pak Anam menjawab itu. Yo, nanti saya pengantarnya. Ini bagi KPM ya, bagi KPM. Saya pengantarnya nanti untuk detailnya nanti Mas Anam. Ya. Jadi begini ya, mulai tahun 2011 ada UU penanganan kemiskinan bahwa data tersebut itu semua data yang digunakan sebagai acuan program penanganan kemiskinan oleh Kementerian Sosial ataupun Dinsos Pemda itu yang dipakai adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Data DTKS itu dapat dimutakhirkan, dapat diperbaiki dan dapat diperbaiki dan dimutakhirkan atau diusulkan lagi, tambahkan lagi, itu bisa. Cuman bukan di SDM PKH, di kitanya kita nggak boleh, gitu, kita nggak punya akses untuk itu. Jadi data di TKS itu sepenuhnya menurut undang-undang telah diserahkan wewenangnya kepada daerah agar dilakukan pemutakhiran, perbaikan dan pengusulan melalui mekanisme musyawarah desa. Oh, musdes ya. Musdes. Setiap akhir tahun ya. Enggak setiap akhir tahun, kapan saja pun Kapan bisa. saja, kalau musdes, ya. Informasinya itu kapan pun bisa, cuman nanti karena seperti kalau kita itu penjualan ya Mas ya, selling ya, itu kan ada closing ya, ada closing. Itu namanya finalisasi, itu tergantung jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Itu bisa jadi 3 bulanan, terkadang untuk finalisasi perbaikan data ini bisa sampai setiap bulan. Terus data tersebut kemudian oleh desa dilakukan musdes untuk diperbaiki, diusulkan dan dimutakhirkan melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Aplikasinya namanya 6NG Offline. Nah, itu yang mengoperasikan adalah salah satu tenaga dari desa. Ditunjuk oleh pemerintah desa. Kalau sekarang itu lagi ngetop namanya itu Opdes, operator desa. Padahal kalau Opdes itu ya juga di beberapa program juga banyak Opdesnya gitu loh, di keuangan juga ada Opdesnya. Cuma sekarang lagi booming Opdes itu ya berarti urusannya dengan kemiskinan gitu. Nah, setelah dilakukan musdes terus dioperasikan dalam diubah ke dalam data, kemudian data itu bisa dicolokkan atau dikirim beserta dengan berkas musdesnya ke dinas sosial. Dari dinas sosial kemudian dikirimlah ke pusat. Nah, kalau pertanyaan dari masyarakat memang banyak, bukan hanya mendaftarkan tetangganya, dirinya sendiri terkadang lebih banyak ya, pengen dapat PKH gitu kan. Nah, kalau pengen dapat PKH ya berarti paling tidak harus masuk di DTKS dulu, data terpadu kesejahteraan sosial itu tadi. Mekanismenya seperti apa, di desa seperti apa mekanismenya.